Jadi saat itu emang gua sama istri gue tuh pulang agak kemalaman dari biasanya. Dan saat itu baru ingat kalau jemuran ternyata belum diturunin. Ya saat ingin menurunkan jemuran itu, terjadilah apa yang dilihat sama istri gue yang ada di cerita ini. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Hari itu, gue sama istri gue kebetulan memang keluar dari siang ya. Kebetulan kita memang ada urusan dan perkiraan kita tuh pulangnya sore. Istri sebenarnya udah ngewanti-wanti kalau dia tuh saat ngejemur nanti nggak mau tuh nurunin jemurannya lebih dari waktu maghrib. Karena yang dia kasih tahu ke gue, dia tuh ngeliat di platform yang lain kalau nurunin jemuran setelah waktu maghrib itu nanti khawatir jemurannya itu diganggu sama jin Hanzab. Makanya dia juga wanti-wanti ke gue. Nanti pulang jangan terlalu malam ya. Ini soalnya ada jemuran. Takut ada jin Hanzab nanti malah nempel di baju atau nanti kita ada gangguan. Ya gue bilang ya oke kita usahain. Nanti pulang juga nggak terlalu malam. Paling nggak ya sebelum maghrib kita udah sampai rumah deh. Ya akhirnya gue sama bini jalan keluar siang itu ngurusin urusan yang memang harus kita selesaiin berdua. Waktu berjalan, dan ternyata dan nggak disangka kita pulang akhirnya habis maghrib juga tuh, ngelewatin waktu yang kita udah prediksi bahwa sebelum maghrib kita udah bakalan sampai rumah. Saat itu pulang juga gue sama istri lupa nyalain lampu-lampu di rumah kan, memang karena perkiraan kita pulang nggak sampai malam. Ya sampai rumah, ya rumah dalam keadaan gelap. Pulang buka pintu, kita nyala-nyalain lampu dulu kan, lampu depan, lampu ruang tengah, dan lampu belakang. Ya saat itu istri gue langsung ngomong ke gue, waduh jemuran belum diturunin lagi, mana udah malam gini, gimana dong nih ya? Ya gue langsung jawab, ya udah yuk kita turunin aja yuk sekarang yuk. Ya kamu duluan deh naik ke tempat jemuran di atas. Ya aku ini nih beres-beres dulu sebentar nih sama barang yang tadi kita bawa. Sekalian nih ngelepas jaket dan ya beres-beres yang lainnya deh. Ya tapi kan ngeri, di atas kan gelap. Gimana dong, tapi ntar temenin ya. Iya ntar aku nyusul. Ya buat sobat mantan Indigo ketahui memang jemuran pakaian di rumah gue itu adanya di lantai 2 ya. Jadi ya ada inilah tempat jemuran sedikit dan memang lampunya gelap, lampunya mati. Jadi tempatnya agak gelap gitu. Nah gue sambil beres-beres, istri duluan tuh kan ke belakang. Ya, istri gue bercerita saat dia naik tangga mau ke tempat jemuran itu, baru aja dia naik kira-kira setengah step lagi ya, setengah tangga lagi gitu jaraknya mau ke tempat jemuran, dia itu ngeliat ke tembok perbatasan rumah gua sama rumah tetangga itu ada cahaya yang terang gitu, terang banget. Sebenarnya sih istri gua sendiri tuh udah agak ngeri gitu, tapi ya gimana lagi, namanya jemuran harus diturunin kan. Kalau enggak nanti makin malam, apa nanti turun hujan malam malah tambah repot. Dengan memaksakan diri supaya berani, istri gue ke atas tuh tetap atas, terus dia ngeliatin kok tuh cahaya tetap tambah terang banget gitu kan.
Ya dengan keberaniannya dia lah, dia paksain, dia ambil beberapa jemuran itu, terus akhirnya takut juga gitu. Karena ada rasa takutnya makin lama makin tinggi, terus dia ngeliat kok cahaya-cahaya, diliatin gitu, terang-terang, terus dia jelasin, makin dia pertegas itu cahayanya, buat kelihatan kayak ada sosok perempuan, mukanya pucet banget, dan senyum gitu ke istri gue. Istri gue sambil negesin lagi, nih perempuan, ini Kunti, apa-apa gitu. Kok diliatin lagi, diperjelas lagi. Nah, si makhluknya ini yang awal dari cahaya itu nengok ke dia sambil senyum, tapi senyumnya tuh makin lebar gitu. Jadi bibirnya sampai lebar, hampir nyentuh udah ke kuping lah, saking lebarnya, sampai lebar banget gitu. Jadi titik itulah istri gue ketakutan gitu. Akhirnya dia manggil gue, ya buruan dong nih, kesini bantuin. Ya gue dalam rumah, karena gue nggak tahu ada kejadian itu ya. Iya bentar lagi tanggung. Tapi gue denger tuh suara istri gue turun dari atas di tangga. Dadadadadadad. Ini tolong bantuin dong nih, jemurannya banyak. Nggak nggak ini nih, nggak sanggup kalau sendiri. Ya di situ istri gue tuh nggak bilang apa-apa, nggak bilang kalau dia ngelihat cahaya kayak begitu saat itu ya. Dan dia juga cerita kalau dia tuh 50-50 gitu, antara emang bener ngeliat tuh cahaya ada kuntinya di situ, apa emang cuman halusinasinya dia doang gitu. Akhirnya supaya dia ngebuktiin kalau dia nggak berhalusinasi, gue manggil gue gitu dengan alasan ya ini jemurannya kebanyakan, perlu bantuan. Ya gue yang emang yang gak dengar istri gue minta ditolongin ngambil jemuran, ya udah lah, gue juga akhirnya bergegas tuh. Yaudah yuk, gue bantuin deh, biar cepet juga nuruninnya, kamu juga capek juga kan, kita baru pulang nih. Yaudah yuk bantuin aku yuk. Nah istri naik ke atas itu duluan, dia di depan gue. Ya gue ngikutin aja dari belakang. Dan istri gue saat naik itu dia ngeliat lagi tuh, menatap lagi ke perbatasan tembok rumah tetangga. Masih ada itu si makhluk yang kayak kuntilanak itu, tetap dengan ada cahaya gitu, bercahaya banget. Jadi terang gitu. Istri gue ngeliat tuh kondisinya itu terang, tapi ada si makhluk itu tetap dengan senyumnya yang lebar gitu, yang lebar banget senyumnya. Bukan cuma senyum lebar gitu doang ya, tapi lebarnya mengerikan gitu tatapannya. Istri gue sambil naik terus sambil ngeliatin gue, kok, kata istri gue tuh, kok gue kelihatan biasa aja ya. Dan emang gue saat itu tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu. Gue nggak ngelihat ada cahaya, gue nggak ngelihat itu di tempat jemuran gue itu lebih terang gitu loh, terang banget. Apalagi sampai gue ngelihat si makhluk yang tersenyum itu. Istri gue naik, terus yaudah aku turun dulu ya nih, mau beresin dapur. Iya, ya gue yang lanjutin nih, nurunin jemuran. Gue naik tuh ke atas. Dan selama gue bantuin menurunkan atau nurunin jemuran itu ya biasa aja tuh. Jadi tempat jemuran memang gak ada lampu, ya tempat jemurannya ya gelap, nggak ada terang, ya terang karena memang ada lampu dari bawah, cuma cahaya pendaran aja dari lampu bawah. Dan nggak ada yang aneh, nggak ada kelihatan lebih terang gitu di tembok bagian yang ke tetangga gue. Ya biasa aja gitu, gelap, ya gue turunin santai aja dong. Istri gue dengan rasa ketakutannya ya dia akhirnya turun, terus dari bawah dia teriak, ya kamu lihat nggak
Gue jawab, lihat apaan? Itu yang coba deh kamu lihat yang ke arah tembok tetangga. Masa nggak kelihatan sih? Ya gue kan, gue tatap gitu kan, tembok yang ke perbatasan rumah tetangga gue. Nggak ada apa-apaan, biasa aja. Emang ada apaan sih? Emang kamu ngeliat apaan? Orang di sini kok aku ngeliat nggak ada apa-apaan, biasa aja nih. Ya ini emang gelap. Ya, istri gue lanjut, itu bukannya lebih terang ya? Masa kamu nggak ngeliat sih? Dari sini aja kelihatan kok kayak ada terang banget itu di atas. Beneran deh. Ya gue jadi penasaran juga kan, gue pastiin gitu loh. Gue sambil ngambilin pakaian satu-satu. Apaan sih yang terang? Gue liatin, enggak, normal aja gitu, normal. Enggak jadi ada di satu titik tembok itu terang gitu. Biasa aja. Istri gue teriak lagi dari bawah, kelihatan nggak? Orang itu terang banget, masa kamu sampai nggak ngelihat? Gue jawab, beneran orang nggak ngeliat apa-apa. Enggak, nih dibiasa aja, nggak ada terang-terang. Itu terangnya dari lampu tuh yang di bawah, ada cahaya. Enggak, beneran itu, coba lihat ke rumah yang tetangga, itu terang banget loh. Masa sama sekali kamu nggak ngelihat? Dan ya emang bener, gue tuh nggak ngeliat apa-apaan gitu loh. Gue tuh cuma dikasih tahu tembok rumah tetangga, gue lihat sambil nurunin jemuran. Ya cahaya lampu biasa aja, bias dari lampu yang di bawah ke atas. Nggak ada, nggak ada lampu terang-terang banget dari sini. Emang kamu ngeliat apaan, Bun? Gue nanya tuh ke istri gue pastiin lagi. Emang yang kamu lihat apaan? Kalau dia cahaya terang, di sini nggak ada. Selain itu emang kamu lihat apaan? Gue sambil dari tempat jemuran di atas, istri gue di bawah, gue sambil ngomong gitu tuh. Istri gue jawab, ya udah kamu turun aja deh tuh, buruan turunin jemuran dulu, nanti aku ceritain di bawah. Ya udah, bentar lagi nih. Ya gue sambil nurunin sisa-sisa jemuran yang lain. Dan emang kebetulan jemurannya udah kering. Ya gue pastiin lagi, gue ngeliatin lagi tuh ke tembok tetangga rumah gue kan. Nggak ada apa-apaan. Terangnya terang biasa. Bukan terang yang kayak istri gue bilang. Dalam hati tuh gue ngomong gitu. Apa sih sebenarnya yang dilihat ya? Penasaran banget gue. Ya udah akhirnya selesai. Buru-buru gue turun tuh. Buru-buru turun. Gue taruh jemuran tadi langsung ke tempatnya. Gue taruh di kamar. Gue langsung nanya ke istri. Emang gimana sih, Bun? Yang kamu lihat sebenarnya apa? Ya jujur aja, aku tadi di atas tuh nggak ngeliat apa-apaan. Berkali-kali aku lihat ke tembok yang ke sebelah rumah, nggak ada tuh cahaya-cahaya begitu. Terang juga enggak. Ya terang-terang biasa yang kayak tadi aku sebutin di atas. Emang selain cahaya yang tadi kamu lihat, yang kamu bilang terang banget, emang ada apa? Istri gue cerita lagi. Iya, tadi kan aku awalnya naik tuh sendiri. Ya memang pas aku naik di awal, udah setengah jalan, tuh kayak cahaya terang banget. Dan kayak ada kuntilanak gitu. Jadi dia tuh rambutnya panjang. Awalnya kayak nunduk, mukanya pucat, kelihatan. Pas aku sampai atas, dia nengok ke arah aku. Nah, sambil nengok kan kelihatan tuh muka pucatnya makin kelihatan pucat. Terus tiba-tiba senyum, dan senyumnya itu sangat lebar. Sampai bibirnya ini, ujung bibir ini hampir nyentuh ke bagian telinga. Makanya tadi aku manggil kamu. Ya cuma supaya kamu gak ikut ketakutan. Aku bilang aja nih jemuran kebanyakan dan perlu bantuan. Terus aku mau ada yang beberes di bawah. Emang kamu sama sekali nggak ngelihat ya ada kayak gitu? Biasanya kamu suka ngelihat tuh kalau yang kayak ada yang serem-serem kayak begitu. Ya gue bilang aja ya,
Ya emang aku nggak ngelihat sama sekali. Jangankan si makhluk yang kayak kuntilanak menyeramkan itu, Bun. Cahaya yang kamu bilang terang banget gitu aja, yang dari tadi kita omongin, aku tuh nggak ngelihat sama sekali. Jadi di atas ya biasa-biasa aja, nggak ada rasa ketakutan, apalagi sampai rasa yang merinding-merinding gitu nggak ada. Sampai gue pastiin lagi ke istri gue tanya, kamu yakin yang kamu lihat? Ya istri gue ngejawab, ya yakin lah. Awalnya kan yang pertama tuh sendiri, ya karena sendiri ya mesti itu deh 50-50 deh, bener nggak ngelihat apa cuman halu doang, apa cuman suges doang. Makanya minta temenin kamu kan. Yang kedua kan aku duluan tuh naik, kamu di belakang. Nah itu pas naik yang kedua, itu masih kelihatan. Dan senyumnya tuh lebarnya ya masih kelihatan tuh si makhluk yang itu tuh kelihatan. Mending senyumnya nggak nakutin, ini nakutin, udah senyumnya lebar, nakutin, tatapan matanya nakutin, mukanya juga pucat banget. Makanya aku akhirnya dari setengah jalan itu kan turun lagi, langsung bilang ada yang diberesin di bawah. Gue jawab, gue bener deh, sama sekali nggak ngeliat cahaya atau apa. Tapi ya memang hawanya juga nggak ada hawa merinding-merinding begitu. Ya itu kali emang kamu lagi agak sensitif aja bisa ngeliat kayak begitu. Ya bini gue ngelanjutin, iya ya, soalnya beneran loh. Aku kan yang jarang lihat kayak begitu. Apalagi ini sampai jelas banget diliatinnya. Biasanya ya kalau cuma hawa, hawa kayak ada yang lewat atau ya merinding-merinding gitu, biasalah. Tapi ini sampai jelas banget loh. Ya gue berusaha nenangin istri gue, akhirnya ya udah besok-besok kita usahain deh. Memang kalau kita mau pergi, mau ada jemuran, ya kita usahain pulangnya sebelum maghrib. Kalaupun terpaksa ya udah dijemurnya ditunda sampai besok paginya dulu deh. Istri gue ngelanjutin, iya iya, soalnya kan yang pernah aku lihat tuh, yang aku cerita ke kamu, takut ada jin hanzab yang mengganggu, itu kali ya termasuk ya yang diliatin ya. Ya gue sih jawab ya aku nggak tahu Bun, soalnya aku sendiri kan nggak ngelihat wujudnya, enggak ngerasain merinding merinding berdesir-desir juga nggak sama sekali. Ya udah, selain yang tadi memang kita mencegah nih kalau bisa sebelum maghrib kita turunin jemuran, tetap deh kita jangan lupa baca doa deh kalau memang kita mau ke atas nurunin jemuran. Kalau terpaksa setelah maghrib kita harus nurunin jemuran, mungkin tadi kita lupa kali berdua, namanya buru-buru tiba-tiba keingetan, kamu lupa dan ya aku juga lupa ngingetin, gue bilang gitu kan. Iya yeah, ya, ya deh mudah-mudahan besok-besok kita kalau pergi ya sebelum maghrib kita udah bisa nurunin jemuran. Iya iya, gue bilang ke istri gue gitu. Ya sebenarnya kadang gue suka kasihan juga sama istri gue ya. Istri gue itu kan sebelum nikah sama gue ya bukan ya bukan seseorang dengan yang punya ibaratnya sensitif ngelihat sesuatu gitu. Dan pada akhirnya ngelihat sosok kayak begitu ya udah pasti nyeremin banget, udah pasti trauma lah ibaratnya ngelihat sesuatu yang bisa dibilang nggak pernah dilihat, sekalinya dilihat wujudnya menyeramkan gitu. Ya alhamdulillah, walaupun saat itu dia ngelihat sosok yang menyeramkan itu, nggak ada efek ke dirinya dia gitu. Jadi maksudnya ya dia nggak ngerasa badannya jadi nggak enak, dia nggak ngerasa pusing atau apa saat dia tidur, dan dia nggak mengalami mimpi buruk. Jadi buat sobat mantan indigo semua, jangan lupa jauhkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.